Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita, kemudian menghidupkan kita, dan kepadanya kita kembali. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah Allah melalui Al-Quran dan juga keteladanan beliau, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan contoh-contoh dari beliau. Pagi hari ini kita bersama-sama mari mengkaji surat Fussilat ayat 33 sampai 36. Surat Fussilat ayat 33 sampai 36 ini berkaitan dengan masalah dakwah dan strategi dakwah. Apa hubungannya dengan puasa? Nanti kita akan melihat setelah kita tahu setelah kita mengkajinya. Akan saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholiha faqala innani minal muslimin wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dua ayat yang saya baca tadi adalah ayat 33 sampai 34. Yang kalau kita lihat artinya sebagai berikut. Wa man ahsana qaulan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan berbuat kebajikan, wa qala, dan ia berkata, innani, sesungguhnya aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama kebaikan, wala sayyi'ah, dan tidak pula keburukan. Idfa billati ya ahsan, tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Fa'idhal ladzi bainaka, maka tiba-tiba orang yang antara engkau wa bainahu, dan diantaranya adawah, terdapat permusuhan, ka'annahu, seakan-akan waliyun hamim, adalah teman yang sangat dekat. Di dalam tafsir Al-Waziz ala Hamisil Qur'anil Azim halaman 481 disebutkan bahwa ayat ini turun karena adanya pernyataan dari orang-orang kafir Quraisy dan juga orang Yahudi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ketika Abu Bakar radhiyallahu an, berkenaan dengan Abu Bakar yang ketika orang-orang musyrik berkata, Tuhan kami Allah, malaikat putrinya adalah penolong kami di sisi Allah. Itu pernyataan dari orang-orang musyrik.
Begitu juga dengan pernyataan orang Yahudi yang berkata, Tuhan kami Allah, Uzair putranya, dan Muhammad bukan seorang nabi. Ini perkataan dari orang Yahudi. Mereka semua itu tidak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, Abu Bakar yang berkata untuk memperjelas perkataan yang benar sesuai dengan jalan yang diperintah Allah itu yang bagaimana. Akhirnya Abu Bakar berkata, Tuhan kita satu, Allah semata, tiada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dialah Abu Bakar pun pada jalan yang benar. Kemudian ayat 33 ini juga berkenaan dengan sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang bersamanya. Jadi mereka itu orang-orang yang lebih baik ucapannya dan seruannya daripada seruan orang-orang musyrik dan golongan kafir. Di mana sebagai contoh sebelumnya Abu Sufyan bin Harb yang selalu memusuhi dan menjadi penghalang utama dakwah Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah menikah dengan salah seorang wanita dari kaumnya, hubungan keduanya menjadi dekat dan terjalin kuat. Jadi ini adalah salah satu ayat 33 sampai 34 ini kenapa turun. Kalau kita melihat dari inti dari dua ayat tadi, bahwa perkataan yang benar yang dimuskan di sini adalah dakwah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dan mungkin para tabi'in, dan sekarang adalah kita sebagai pelanjut daripada ajaran Islam, Ormas Muhammadiyah, Ormas NU dan golongan Islam yang lain menyeru agar Islam hidup, agar ajaran Islam bisa tersebar di muka bumi ini. Maka dakwah atau seruan agar Islam tersebar di muka bumi, agar Islam menjadi rahmatan lil alamin, itu adalah menurut ayat ini apa yang disampaikan Allah itu adalah perkataan yang baik, atau kalau diistilahkan di sini adalah ahsanu qaulan. Dan ini kan dilanjutkan oleh Muhammadiyah berdasarkan mukaddimah anggaran dasar yang poin ayat ke-23. Jadi menjunjung tinggi ajaran Islam, kemudian mendakwahkan. Dan mendakwahkan Islam menurut Muhammadiyah kan kewajiban. Sehingga setiap orang Islam wajib mendakwahkan Islam kepada orang lain, atau mengingatkan ajaran Islam kalau terhadap sesama muslim. Tetapi kalau kepada non-muslim kita dakwahi, kita sebarkan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Abu Bakar tadi. Tuhan kita satu, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Itulah inti daripada ajaran Islam. Tetapi ternyata tidak hanya mendakwahkan terkait dengan tauhid itu saja atau syahadatain itu, tapi ada satu lagi amalan, yaitu wa'amilus sholihah. Artinya apa? Bahwa ucapan yang kita sebarkan atau kita dakwahkan ke orang lain hendaknya diikuti dengan perbuatan yang baik.
ada istilahnya bahwa tidak hanya omong doang, tetapi kita juga harus memberikan contoh terkait dengan aktivitas kita atau perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, maka kalaulah kita sebagai dai, sebagai mubalighat, walaupun sebenarnya semua umat Islam ini adalah mubalighat. Kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita semua adalah orang Islam dan wajib mendakwahkan Islam kepada umat yang lain. Karena kalau kita sudah tahu dan kita tidak memberitahu, maka harus ada rasa di dalam diri kita itu, rasa berdosa. Kenapa kita membiarkan orang itu berbuat tidak baik, yang akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Nah, dalam hal ini ditekankan juga di ayat 34 itu, bahwa yang namanya keburukan itu jelas tidak sama dengan kebaikan. Keburukan tidak bisa disandingkan dengan kebaikan, dan itu sangat bertolak belakang. Sehingga sampai setiap Nabi sholat dicontohkan pada kita, keburukan itu apa, berupa perbuatan dosa atau perbuatan yang salah, sehingga dicontohkan pada kita disuruh berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wa maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku dengan kesalahanku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Jadi ba'id di sini adalah kita berdoa supaya tidak ketemu. Jadi ba'id ini sangat-sangat jauh sehingga tidak akan ketemu yang namanya kesalahan itu dengan kebaikan. Sehingga kita disuruh berdoa untuk diri kita dijauhkan dari perbuatan yang salah atau dosa melalui doa iftitah tersebut. Nah, dalam hal ini ternyata Allah juga menuntunkan gitu loh pada kita. Jadi tolaklah kebaikan itu dengan cara yang lebih baik. Artinya bahwa kalau kita menghadapi orang yang sedang memarahi kita, ternyata kita tidak harus menimpali atau kita harus mengikuti orang yang marah tersebut. Mungkin kita diam, kita dengarkan. Artinya bahwa orang yang sedang marah berarti secara akal sudah tidak sempurna. Di dalam jiwanya ada nafsu yang mendorong untuk bersikap marah. Mengendalikan diri, ada tidak mampu mengendalikan diri, sehingga bersikap, berkata-kata yang mungkin kata-kata yang jorok atau kata-kata yang menyakitkan kita, atau dia mengungkapkan kata-kata kekesalannya. Nah, dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu, ternyata kita tidak boleh mengimbangi. Kita tidak boleh menyamai. Nah, disinilah salah satu strategi
dakwah Nabi Muhammad saat menghadapi orang-orang kafir Quraisy, mungkin juga saat menghadapi sahabat-sahabatnya yang kadang-kadang tidak sabar berkaitan dengan kebijakan yang disampaikan Nabi. Mungkin juga kita yang di dalam organisasi ini, yang kadang-kadang kebijakan pimpinan kita anggap terlalu lemah, tidak tegas. Yang namanya sebagai pimpinan kok gak tegas belas ya, kadang-kadang kan kita gitu. Nah itu sebenarnya kita kan tidak tahu apa dibalik ungkapan para pemimpin yang kita anggap sebagai pemimpin tersebut. Sama kadang-kadang sahabat Nabi juga sering menilai Nabi itu tidak tegas, terlalu sabar. Padahal di ayat ini dikatakan, ayat selanjutnya ya dikatakan, ayat 34. Nanti kalau akan saya bacakan, akan saya terjemahkan, kita akan tahu bahwa ternyata sabar itu adalah salah satu strategi di dalam mendakwahkan Islam. Sabar adalah salah satu strategi di dalam cara Allah membina Nabi di dalam menyampaikan ajarannya yang penuh rahmatan lil alamin. Saya bacakan ayat 34, ayat 35. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah dijumpainya kecuali kepada orang-orang yang sabar. Artinya sikap yang tidak baik tadi di dalam menghadapi atau menolak sikap yang buruk tadi hendaklah dihadapi atau dibalas dengan yang lebih baik. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hatin adim, dan tidak pula dianugerahkan kecuali orang-orang yang mempunyai pahala yang sangat besar. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berjiwa besar. Apa yang dimaksud dengan berjiwa besar? Berjiwa besar itu adalah begini. Jadi orang yang berjiwa besar itu saat dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Artinya ini aja mungkin saya gambarkan ceritanya kalau di dalam tafsir Al-Azhar karangannya Buya Hamka itu beliau memberikan contoh yang dimaksud berjiwa besar. Beliau juga merujuk pada tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi menggambarkan saat sahabatnya Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib itu berperang. Saat itu berperang 1 lawan 1 menghadapi orang Yahudi. Saat Ali ada kesempatan untuk membunuh orang tersebut, ternyata orang tersebut kemudian meludahi wajah Ali. Sehingga yang muncul dalam diri Ali saat itu adalah kemarahan. Bukan niat yang dulu, yang awalnya berperang ini untuk menegakkan ajaran Islam. Nah, karena dia di dalam diri Ali itu munculnya itu kemarahan karena diludahi tadi, maka saat Ali mau membunuh itu tidak jadi. Sehingga orang Yahudi ini heran.
dan bertanya, "Kenapa kamu tidak membunuh aku saat kamu punya kesempatan? Tinggal sedikit saja, pasti aku akan terbunuh." Ali menjawab, "Karena kamu meludahi aku, sehingga yang muncul dalam diri aku adalah ego. Marah karena kamu ludahi. Sehingga saya khawatir pada saat saya membunuh kamu itu bukan karena Allah, tapi karena aku marah. Sehingga aku tidak mau membunuh kamu, karena aku dalam kondisi marah." Demikianlah sikap daripada sahabat Nabi. Bagaimana mengatur pola pikir, mengatur hati, sehingga hati ini tetap lurus di dalam melaksanakan aktivitasnya. Itu hanya karena Allah, bukan karena menjaga harga diri, bukan karena emosi, karena sikap daripada lawan tadi. Oleh karena itu, marilah ibu-ibu warga Aisyah, khususnya para pimpinan, di dalam menggerakkan organisasi kita, di dalam mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada ajaran Islam, marilah kita tanamkan sikap sabar dan berjiwa besar. Karena apa? Karena di dalam ayat 36 dilanjutkan bahwa wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Dan apabila setan itu datang mengganggumu dengan suatu gangguan, maka berlindunglah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Dia itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan solusi pada saat kita di dalam mendakwahkan Islam, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam masyarakat kita. Hendaklah jangan lupa selalu ingat bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, pada saat muncul sikap ego, mau marah, mau benci, atau mungkin berprasangka yang tidak baik, segeralah kita berlindung kepada Allah. Karena kalau muncul seperti itu, yang ada di dalam diri kita bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsu. Karena kita ingin menjaga harga diri kita yang mungkin dilecehkan orang lain, dikecewakan orang lain, atau dihina orang lain, atau tidak dihargai oleh orang lain. Hendaklah saat itu kita ingat bahwa itu adalah gangguan setan, dan kita oleh Allah disuruh berlindung dari gangguan setan tersebut. Mungkin itu salah satu inti daripada ayat surat Fusilat ayat 33 sampai 36 yang berkaitan dengan dakwah dan salah satu strategi dakwah. Yang itu memang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Ada 3 hal: teguhkan pendirian. Jadi teguhkan pendirian bahwa kita berdakwah ini karena Allah. Kemudian
beri tauladan atau contoh. Jadi tidak hanya ngomong saja, tetapi buktikan dengan amalan atau perbuatan kita yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Dan yang ketiga adalah ikhlas atau berserah diri pada Allah. Jadi kita melakukan semua itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah. Nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.